Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya, bagi khusus tenaga kesehatan ya. Ini dari Menpan RB dengan nomor 968 tahun 2022 ya, tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Kemarin guru sudah selesai teman-teman ya, sekarang kesehatan ya. Memang untuk tahun ini difokuskan kedua yaitu adalah antara kesehatan dengan guru teman-teman ya. Tahun anggaran 2022 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menpan RB ya, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 4 ya, ayat 2 dan pasal 25 Peraturan Menteri PANRB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Kemudian B, bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai, aparatur sipil negara khususnya pegawai fungsional tenaga kesehatan perlu menetapkan kebijakan tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini menimbang, kemudian ini mengingat undang-undangnya ya, nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara ya, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916 ya. Ini peraturannya teman-teman ya. Ini peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional ya, tahun 2020 tahun 2024 ya. Kemudian peraturan presiden juga nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teman-teman ya. Nah ini mengingat ya ada undang-undangnya semua, nanti bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Nah ini banyak sekali, langsung saja ke TKP ya intinya ya. Nah ini memperhatikan surat Menteri Kesehatan nomor DG.01.01 garis miring Menkes 700/01 2022 tanggal 3 Oktober 2022 perihal penyampaian usulan rekomendasi kebijakan P3K Jabatan Fungsional Kesehatan dari tenaga kesehatan non-ASN pada instansi di pusat dan instansi daerah tahun 2022. Nah, ini memutuskan ya, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Nah, ini ya. Yang pertama, pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional tenaga kesehatan anggaran 2022 terdiri dari ex tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pada Badan Kepegawaian Negara atau tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan atau SI-SDMK. Jadi yang pertama ini teman-teman ya, kita bahas ini memang yang bisa melamar yang pertama adalah ex tenaga honorer, kemudian tenaga kesehatan non-ASN ya, yang terdaftar di SI-SDMK. Bisa masuk teman-teman ya. Kemudian jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi terlampir pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Jadi harus menggunakan STR ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan surat tanda registrasi terdiri dari administrator kesehatan dan entomolog kesehatan. Nah, dua-dua ini tidak memerlukan STR teman-teman ya. Lanjut teman-teman, kemudian pelamar sebagaimana diktum ke-1 wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional, sebagaimana diktum kedua wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang
terampil dan pertama ya, serta 3 tahun untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar teman-teman ya. Jadi ini ada peraturannya teman-teman ya. Jadi minimal paling singkat 2 tahun. Jadi minimal 2 tahun teman-teman ya. Kemudian bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum ketiga wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 tahun untuk jenjang terampil dan pertama serta 5 tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar ya. Kelima, masa kerja pelamar sebagaimana diktum keempat dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman di Puskesmas, Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit, pejabat pimpinan tinggi pertama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pertama teman-teman ya. Kemudian pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator ya. Nah, ini jadi harus ada ditandatangani oleh kepalanya teman-teman ya. Kalau jenengan di puskesmas ya kepala puskesmas, kalau di rumah sakit ya di rumah sakit teman-teman ya. Oke. Kemudian yang ini kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan atau swasta, swadaya, non-pemerintahan atau yayasan teman-teman ya. Ini juga bisa untuk yang untuk pengalaman di swasta teman-teman ya. Kemudian seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan terdiri atas 2 tahap. Nah, ya, yang pertama tetap ya teman ya, seleksi administrasi. Kemudian yang B, seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh, seleksi sebagaimana diktum ke-6 dilaksanakan dengan menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan. Jadi tetap menggunakan CAT teman-teman ya. Kemudian yang ke-8 ya, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6, huruf B adalah 145 soal dengan rincian yang pertama, seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal ya. Kemudian seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25, kompetensi kultural ya. Sosial kultural itu 20, wawancara ada 10 butir soal teman-teman ya. Kemudian yang ke-9, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut. Ya, seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam waktu 120 menit. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit teman-teman ya. Lanjut, kemudian durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Nah, ini ada khusus ya teman-teman ya. Kemudian untuk seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang sebagaimana dimaksud pada diktum ke-10 dilaksanakan dalam waktu sebagai berikut teman-teman ya. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 menit teman-teman ya. Jadi beda teman-teman ya dengan teman-teman yang istilahnya normal teman-teman ya. Untuk yang disabilitas mohon maaf itu nantinya ada 150 menit teman-teman ya. Kemudian wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 menit. Nah, ini juga ada teman-teman ya. Oke, lanjut. Pembobotan nilai untuk soal seleksi kompetensi sebagaimana tersebut pada diktum ke-8 yaitu adalah poin A, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 teman-teman ya. Jadi kalau benar ya mendapat 5, kalau salah dan tidak menjawab nanti dapatnya 0 teman-teman ya. Kemudian B untuk materi soal ya seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 serta tidak menjawab bernilai sama ya teman-teman ya. Ini kayak kemarin yang kita sudah bahas di simulasi yang ada di Jatim teman-teman ya. Jadi itu hampir sama dengan ini teman-teman ya.
Kemudian nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 yaitu adalah 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 200 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural ya. Nah, jadi itu nilainya ya 450, yang paling tinggi 200 teman-teman ya. Kemudian 40 untuk wawancara teman-teman ya. Ini ada nilainya sendiri-sendiri. Kemudian nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 huruf B yaitu adalah nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi adalah 0 teman-teman ya. Nah, kemudian nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan surat tanda registrasi adalah 158. Kemudian nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah 130 dan nilai untuk wawancara adalah 24. Jadi ini nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi tersebut teman-teman ya. Lanjut yang ke-15, kompetensi teknis bagi pelamar yang diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10%. Nah, jadi penyandang disabilitas nanti dapat 10% ya teman-teman ya. Dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45. Kemudian pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai keputusan Menteri Kesehatan ya mendapat tambahan nilai sebesar 35%. Nah, jadi untuk teman-teman yang di daerah terpencil nanti dapat 35% teman-teman ya. Kemudian ini dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158. Jadi 35% dari tambah nilai ya dari 158. Kemudian pelamar yang berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara mendapat tambahan nilai sebesar 25% teman-teman ya. Dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113. Jadi teman-teman yang ini untuk teman-teman yang ada di instansi pemerintah yang berusia di atas 35 tahun, minimal kerja 3 tahun teman-teman ya. Kemudian lanjut, pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai aparatur sipil negara teman-teman ya. Nah, ini mendapat tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68. Nah, jadi untuk yang bekerja di instansi pemerintah nantinya dapat 15% ya teman-teman ya. Pelamar yang sedang atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut. Penugasan khusus di DPTPK ya. Kemudian pegawai tidak tetap ya. Nah, ini teman-teman Nusantara Sehat Individu, Nusantara Sehat Berbasis Tim NST, wajib kerja dokter spesialis WKDS atau pendayagunaan dokter spesialis PGDS. Ini mendapatkan penambahan nilai sebanyak 5% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini pelamar yang sedang atau telah melaksanakan pengabdian ya berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat mulai penugasan. Nah, ini contoh-contohnya ya. PTT ya, PTT Pusat, Pensus DTPK, NSI, NST, WKDS. Nah, kemudian ke-16 lanjut. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-15, secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. Nah, jadi dalam hal pelamar ya kemarin itu mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam diktum yang ke-15. Jadi ini ya teman-teman ya, tidak lebih dari 100% ya.
Kemudian yang ke-17, tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-15 disusun oleh Kemenkes selaku instansi pembina jabatan fungsional tenaga kesehatan. Kemudian ke-18 yang telah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diberikan gaji sesuai pangkat sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini, ya. Kemudian ini ke-19, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, teman-teman ya, ini tanggal 20 Oktober 2022 langsung dari Pak Abdullah Azwar Anas, yaitu adalah Menpan RB yang baru teman-teman ya. Oke teman-teman, nantinya akan kita bahas untuk yang selanjutnya ya. Ini waktunya tidak cukup. Nanti kita akan bahas tentang ini teman-teman ya, gaji dan jabatan untuk P3K teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku honorer, baik nakes maupun nakes ya. Tapi ini untuk informasi khusus nakes teman-teman ya. Jadi mohon diperhatikan dan dipelajari, semangat belajarnya ya teman-teman ya, agar nanti bisa langsung menjadi PTKK untuk tahun ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.